Seorang pria terbangun dan menyadari bahwa dia telah kembali ke 20 tahun yang lalu. Namun dia tidak pergi membeli lotre untuk menghasilkan banyak uang, melainkan menggunakan 1 yuan terakhir yang ada padanya. Dia menelepon. Dia memberitahu wanita direktur di seberang bahwa di perusahaan mereka ada seorang eksekutif yang tahi lalat. Jika tidak segera dihilangkan, mungkin seluruh keluarga akan terjerumus ke dalam krisis. Wanita direktur bertanya ragu-ragu, apa tujuan menelepon ini? Pria itu dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya ingin 50.000 yuan. Ternyata pria di kehidupan sebelumnya kecanduan judi, dan menggunakan uang yang disediakan oleh istrinya untuk menyelamatkan nyawanya. 50.000 yuan digunakan untuk berjudi. Akhirnya menyebabkan istrinya tidak dapat membayar biaya pengobatan, dan melihat istrinya meninggal di tempat tidur sakit, dan sekarang hidup kembali. Dia bersumpah tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi lagi. Wanita direktur tiba di rumah sakit, ternyata menemukan mata-mata di perusahaan. Maka tanpa ragu-ragu dia langsung dipecat. Sebelum datang ke sini, identitasmu. Saya menyelidiki sedikit. Dia menggunakan identitasmu. Masuk ke Jubaoge, menipu uang penyelamatmu habis. Bahkan mencuri istrimu. Aku tidak akan membunuhnya. Sepertinya kamu tidak bereaksi apa-apa. HMPH. Mati begitu saja. Terlalu murah baginya. Aku pasti akan membalas dendam. Baik dia. Itu masih orang di belakangnya. Aku tidak akan membiarkan mereka. Ternyata dia adalah pengkhianat sejak kehidupan sebelumnya, menyebabkan kehancuran keluarganya. Dan untuk membalas dendam, pria itu langsung menyatakan berencana untuk bekerja sama dengan keluarga Y. Syarat kerjasama adalah dia akan pada acara penilaian harta karun 3 hari kemudian. Biarkan keluarga Y mencapai target kecil terlebih dahulu. Bagimu, percayalah, tidak ada kerugian bagimu. Tapi begitu berhasil, ini adalah undangan kerjasama untuk membebaskan keluarga Y dari kendali keluarga Huo. Nona Y, kita sejalan. Baiklah, baiklah, aku akan ikut bermain denganmu. Tapi ingatlah, jika tidak berhasil, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Percayalah padaku, nasibmu tidak akan baik. Aku sudah lama keluar dari neraka, berputar jauh dan kembali. Sekarang, aku membiarkan mereka turun. Ubah saya. Persiapan acara penilaian barang antik akan segera dimulai. Barusan terlambat banyak waktu. Tidak bisa melihat barang dengan baik. Takut akan melewatkan banyak barang berharga. Aku mungkin hanya melihat sekilas. Nanti bisa difoto. Xiaolin, bukan aku meragukan kemampuanmu. Tapi beda bidang seperti beda gunung. Belum lagi bicara tentang patung Buddha ini. Sangat kasar. Terlihat seperti barang tambahan. Batu mentah tanggal 8. Sudah 3 kali berturut-turut acara penilaian barang antik. Tidak ada yang bergerak lagi. Kamu ini belum membersihkannya. Belum disinai cahaya. Hanya dengan mata telanjang. Terlalu misterius. Tuan Chen, silakan bicara terus terang. Apakah Anda merasa bahwa saya sedikit sombong? Karena kamu mengerti maksudku, maka aku akan bicara langsung. Batu yang kamu bicarakan, sudah ku semua. Jelas-jelas batu giok hitam. Di dunia perjudian batu, itu adalah jenis dengan risiko terbesar. Perbedaan yang mencolok. Itu murah karena begitu. Tuan Chen, apa maksudnya ini? Katakan dengan jelas. Tidak ada yang akan memperhatikan. Tuan Lin, Tuan Chen benar. Jika kamu hanya main-main, saya sarankan kamu membiarkan. Biar Tuan Chen membantu memilihkanmu. Hanya trik menipu. Penipu saja. Kamu benar-benar pikir kamu sendiri adalah master. Mau bertaruh lagi? Percayalah padaku, tidak masalah. Batu nomor 8. Tolong potongkan untukku. Semoga seperti yang kamu inginkan. Hahaha, tidak mungkin, Nyonya Y. Kamu malah memilih yang batu paling buruk di ruangan. Ini mungkin hanya untuk memanaskan suasana. Menggunakan batu sampah untuk memanaskan suasana. Latar belakang keluarga Y juga tidak mungkin seburuk itu. Menurutku batu ini hanya seharga 2.000. Hahaha, lihatlah. Sabar dan tunggu saja. Batu yang melempar batu lainnya. Aku bahkan merasa batuannya terlalu longgar. Ahahaha. Mereka dan kita. Jangan terburu-buru. Nanti, dia akan gila karena batu ini. Canda. Aku tidak akan menerima meskipun ditawarkan secara cuma-cuma. Jadi kamu kalah. Kamu. Keberuntungan saya selalu bagus. Di dunia perjudian batu kami, tidak pernah ada yang namanya keberuntungan. Batu yang kamu pilih, sebenarnya sama saja dengan memberikan uang. Tapi karena hanya bernilai 2.000, saya tidak akan banyak bicara. Hahaha.
Lihat apa yang saya katakan. Tidak ada gunanya lagi. Aku akan memilih yang lain. Hei, Chen, tunggu sebentar lagi. Potong lagi. Bagaimana mungkin? Serius? Air seperti ini terlihat sangat jernih dari jauh. Tetap cerah. Tapi sisi ini bernilai 50 juta. Apa? Bukan hanya itu, ini adalah hijau kaisar. Warna merata dan transparan. Sangat bagus. Kobayashi, saya menawar 50 juta. Berikan batu ini padaku. Drama batu. Chen, Anda bilang Anda menawar. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Pasir burung hitam ini, bagaimana mungkin menghasilkan hijau kaisar? Kobayashi, 50 juta. Jika kamu setuju, saya akan segera mengirim orang untuk mengambilnya. Bulan Shuyue, apakah ibu sedang bermimpi? 1 juta. Ini bukan 5.000 yuan. Lebih cepat daripada merampok bank. Keluarga kami setahun. Semua bisa diambil, semuanya dihitung. Lin Mei berubah. Lin King, dia benar-benar berubah. Lin Xiao benar-benar berubah. Jika Tuan Chen menyukainya, tentu saja bisa. Baiklah, terima kasih. Ah, jangan menyesal. Dan di sini, hanya saya yang bisa membayar harga ini. Bahkan jika harganya lebih tinggi, itu juga bisa. Tetapi, jangan khawatir, Tuan Chen. Maksudku, nomor 6 masih di atas panggung. Atau tunggu sebentar lagi. Lin King bisa membuka Imperial Green ini. Ini sudah keberuntungan besar. Kalau patung Buddha ini tidak terbuka, biarkan saja. Ya, patung Buddha ini hanyalah barang kerajinan biasa. Tidak memiliki nilai apapun. Paling hanya bernilai beberapa ribu yuan. Jika saya bilang, patung Buddha ini bernilai miliaran. Apakah kalian percaya? Kentut, kalian tahu apa itu 1 miliar? Apakah kalian mengerti konsepnya? Kalian harus menjual seluruh keluarga kalian. Tidak sebanding dengan angka itu. 1 miliar. Mungkin sudah gila. Bagaimana mungkin nilainya 1 miliar? Lin King, kepala Buddha ini berada di stand barang antik milik Lin. Tidak ada yang bisa menandingi. Saya hanya melihat penampilannya bagus. Jadi saya membawanya pulang. Sebelum ini, saya sudah menggunakan semua hubungan saya. Sudah diidentifikasi. Ini hanyalah sebuah barang kerajinan biasa. Hanya pura-pura. Kau pikir aku tidak tahu? Oh, kau tahu. Kau hanya beruntung membuka warna hijau kaisar. Sekarang merasa berbakat, ingin membungkus kepala Buddha lagi, dan menjual dengan harga tinggi lagi. Dan ini dia. Hanya Chen Lao yang bisa membayar 1 miliar. Hanya Tuan Chen. Anda baru saja memenangkan kepercayaan Tuan Chen. Sekarang ekor rubah mulai terlihat. Ingin mendapat untung lagi? Oh begitu. Xiu Ge, kau benar-benar cerdas. Kau bisa menebak semuanya. Harus diakui. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu baru saja memenangkan kepercayaan Chen Lao. Jangan biarkan dia menipu Anda lagi. Sebenarnya lukisan tadi, itu adalah asli. Anda pikir dengan kekuatan Huo, bagaimana mungkin membuat saya membawa lukisan palsu untuk berkenalan dengan Anda? Jadi maksudmu, yang dikatakan Lin Xiaoyu tadi, anak ini punya dendam lama dengan saya. Dia sengaja menyimpan dendam, merencanakan untuk merugikan saya, ingin membuat saya bertengkar dengan Anda. Tapi saya tahu Anda adalah ahli penilai karya seni kontemporer. Ahli penilai karya seni. Mengapa harus melakukan hal-hal yang sulit dan tidak dihargai? Yang tidak dihargai. Jadi, si kecil ini hanya mengandalkan mulutnya, menganggap semua orang bodoh, menunggu kesempatan. Ini adalah hadiah dari Huo. Tapi, yang dikatakan Lin Xiaoyu tadi, masuk akal. Saya tidak terlalu meragukannya. Setelah Anda mengatakannya, saya pikir itu agak mencurigakan. Tuan Chen, Lin King, meskipun dia suka berjudi, tapi dia tidak pernah menipu siapapun. Anda mungkin tertipu. Chen Lin Sui Xiumeng, Chen Xiedisif, Chu Yuesu, mereka benar-benar meremehkan orang-orang di dunia ini. Berani mempertanyakan Xiu Ge. Jika hari ini Lin King, kebohongan terbongkar. Aku berkata padamu, bahkan jika itu Miss Hu, tidak akan bisa melindungi kalian. Yuesu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang memulai masalah denganku? Keberanian Lin terlalu besar. Perubahan arah gambar sambutan baru. Hal-hal yang digambar. Bahkan aku merasa takut. Langkah tinggi salah. Itu adalah jurang yang dalam. Ada saat-saat seperti itu. Saya juga menantikannya. Hidup mulai berubah. Tapi tidak terduga. Lebih baik seperti mimpi di pagi hari. Bahkan tidak bermimpi. Terlalu banyak hal terjadi hari ini. Di luar dugaan. Membuat kita berpikir,
Semua sudah ada. Namun pada akhirnya tidak ada perubahan. Lin King, aku akui kamu sedikit cerdas. Tetapi yang benar-benar mengendalikan dunia ini adalah kita, manusia berdiri di atas awan. Kamu hanya seorang cacing kecil, masih bermimpi untuk bangkit. Mereka benar-benar meremehkan orang-orang di dunia ini. Karena situasinya sudah pasti. Nona Ye mengirim. Kalian juga tidak ingin diketahui. Pesan yang sudah tersebar, terdengar. Ini sungguh menyakitkan. Bagaimana kalau tetap bersih, memecahkannya untuk Anda. Telah saya selesaikan untuk kalian. Apakah kamu masih bisa tenang? Penghinaan yang kuberikan hari ini akan kubuat kau hancur berkeping-keping. Bersihkan dirimu. Dan kamu, orang yang tidak tahu malu. Tunggu sampai aku puas. Lihat bagaimana aku menyiksamu. Tuan Chen, batu tadi, 50 juta kan? Semua sudah hampir mati. Masih memikirkan uang. Saya, Chen Fuseng, selalu memenuhi janji. Baiklah, Chen Xiu, karena kamu begitu yakin, berani tidak bertaruh sekali lagi, kamu seorang yang akan mati. Apa yang bisa aku pertaruhkan denganmu? Tadi kamu bilang aku penipu. Itu didasarkan pada patung Buddha ini memang biasa saja. Tapi jika nilainya benar-benar 1 miliar, jika benar 3 miliar, maka itu berarti Lin King tidak menipu Anda. Jika semua di sini dijumlahkan, tidak mencapai 1 miliar. Tuan, ini juga satu-satunya jalan hidupnya. Dia harus bisa membersihkan namanya, harus bisa membuktikan kebersihannya sendiri. Yang dia dapatkan bukan hanya 1 miliar ini, reputasinya akan terdengar di seluruh dunia penilai harta karun. Ini sama sekali tidak mungkin. Mudah, mari bertaruh dengan 50 juta ini. Bertaruh denganmu, bertaruh pada patung Buddha ini. Apakah itu benar-benar bernilai 1 miliar? Yang tadi kamu katakan. Jadi kamu benar-benar yakin, kamu tidak akan takut kan? Ada lagi. Jika kamu sekarang tidak memiliki, tidak ada 50 juta ini, maka itu berarti akan terbongkar olehku. Sekarang sudah terlambat. Maaf, saya benar-benar memiliki 50 juta ini. Taruhan besar 1 miliar. Tidak pernah terpikir bisa melihat pemandangan seperti ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. 50 juta. Bagi Tuan Si, Hosa hanya sebutir pasir di lautan. Hanya sebutir pasir di lautan. Hari ini saya juga mewakili Huo Sao. Datang untuk bertemu dengan semua orang. Ayo berteman. Baiklah. Jadi, silakan ajak Chen Lao. Drama. Menjadi saksi. Baik. Mulut bebek mati tetap keras. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa membuktikannya padaku. Jadi, terima kasih terlebih dahulu. Kamu mendapatkan 50 juta.